Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDAS jilid yang ke-9 yang sebenarnya berisi tentang lampiran dengan judul Fakta Neka menunjukkan bahwa penulisan lampiran pada umumnya memang seringkali kurang mendapat perhatian. Jadi seolah-olah bahwa lampiran itu asal menempel saja. Padahal fungsi lampiran itu bisa menjelaskan bagian isi. Jadi kalau lampiran diabaikan, maka isinya bisa jadi memang tidak lengkap. Tetapi kalau isinya lengkap tapi lampirannya tidak, nah ini ada tanda-tanda bahwa penulis bagian lampiran ini tidak tekun melakukan pendataan yang sebenarnya data itu ada di dalam bagian isi. Jadi kalau kita baca IDAS dari jilid 1 sampai 8, maka tampak bahwa ada yang tidak tercover pada jilid yang ke-9. Padahal di dalam jilid lainnya sudah masuk. Sebagai contohnya misalnya Kerajaan Galuh. Jadi Kerajaan Galuh tidak masuk ke dalam Fakta Neka. Padahal kerajaan ini sangat penting karena kemunculannya setelah Tarumanegara runtuh dan kemudian dari Galuh di Jawa Barat ini kemudian beralih ke Jawa Tengah dan nanti keturunannya akan mendirikan dinasti Sanjaya. Jadi Sanjaya di dalam Fakta Neka itu muncul. Jadi mestinya keberadaan Galuh ini sangat penting karena bahkan nama Galuh ini kemudian berkembang secara terus-menerus di daerah atau katakanlah di daerah Sunda gitu ya. Jadi kalau di Sunda selalu ada dua kerajaan kembar yaitu Sunda dan Galuh. Nah ini karena pentingnya mestinya tidak boleh tercecer gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah Melayu. Jadi kerajaan Melayu di dalam jilid yang kedua sudah dibahas. Tetapi pada Fakta Neka ini tidak ada. Jadi keberadaan Melayu ini penting karena mendahului Sriwijaya. Bahkan kesaksian dari Insing menyatakan bahwa Sriwijaya adalah kerajaan yang kemudian menaklukkan Melayu sehingga ada ungkapan sekarang Melayu berada di bawah Sriwijaya. Jadi saya kira kemungkinan besar penguasaan Melayu oleh Sriwijaya ini ada pengaruhnya dengan Wangsa Sailendra yang ada di Jawa Tengah. Dan tampaknya Fakta Neka juga mengabaikan keberadaan Sailendra. Jadi hanya menonjolkan Sanjaya saja. Nah kemudian nasib yang lain bisa dilihat misalnya Kerajaan Panai dan Pagaruyung yang juga sudah dibahas sebenarnya di dalam jilid IDAS sebelumnya, itu juga terabaikan, tidak diperhatikan, jadi tidak masuk. Jadi kalau misalnya Fakta Neka ini adalah ringkasan, maka seluruh pembahasan pada IDAS jilid 1 sampai 8 mestinya ringkasannya akan muncul pada Fakta Neka. Tetapi ternyata tidak. Nah kemudian di dalam Fakta Neka juga ada kesalahan penyebutan kerajaan Misalnya ada Kerajaan Pajajaran. Dan ini suatu kesalahan yang sering dilakukan karena sebenarnya tidak ada Kerajaan Pajajaran. Yang ada adalah Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran. Jadi Pakuan Pajajaran ini merupakan ibu kota
kerajaan Sunda, ya, setelah Sri Baduga Maharaja memindahkan ibu kotanya dari Galuh menuju Pakuan Pajajaran. Jadi sebelum pindah sebenarnya pusat kerajaan Sunda itu berada di Kawali, ya. Jadi kerajaan Sunda tadinya di Kawali, ya, jadi yang terakhir adalah Rahyang Dewa Niskala yang disebut Tohaan di Galuh. Nah, kemudian ayahnya adalah Rahyang Niskala Wastu Kancana, ya, yang disebutkan dalam prasasti Kawali, ya, beberapa prasasti Kawali, dan hal itu menunjukkan bahwa Sunda adalah nama kerajaan, Pajajaran adalah ibu kotanya, yaitu Pakuan Pajajaran. Nah, kemudian dari sini bisa dinyatakan bahwa Idas melakukan kelalaian-kelalaian yang mestinya tidak perlu terjadi ketika dia menulis Fakta Neka sebagai lampiran yang sangat penting untuk menunjang bagian isi, yaitu pada jilid 1 sampai 8. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.